Baik, izin mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Iqbal Amar Mujaki, SPD IMPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam, dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatan sehingga kita bisa berkumpul dalam perkuliahan hari ini. Perkenalkan, saya Siti Nurhalimah sebagai moderator dan teman saya Cayani. Kami dari kelompok kelas akan mempresentasikan mengenai pemikiran pendidikan Ahmad Hasan. Adapun rangkaian acaranya, pertama pembukaan, kedua penyampaian materi, ketiga sesi tanya jawab, keempat penutup. Baik, mari kita buka acara diskusi hari ini dengan membaca basmalah. Penyampaian materi pertama akan disampaikan oleh Saudari Indah Cahyani. Padanya saya persilahkan. Baik, izin melanjutkan. Biografi Ahmad Hasan. Jadi, Ahmad Hasan lahir di Singapura pada tahun 1887. Beliau adalah putra dari Ahmad Sina Papu Maricar, yang merupakan seorang wartawan dan penerbit asal India dengan keturunan Mesir, dan ibunya bernama Muzinah yang berasal dari Palekat atau Palekat Madras. Mereka menikah di Surabaya dan menetap di Singapura. Dan nama Ahmad Hasan itu terbentuk sesuai tradisi Melayu yang menempatkan nama keluarga di awal. Jadi pada tahun 1911, Ahmad Hasan ini menikah dengan Maryam, seorang wanita berdarah campuran Melayu Tamil. Dan mereka punya 7 anak, dan di tahun 1940 beliau pindah ke Bangil buat mendirikan pondok pesantren Persis dan wafat di Surabaya pada tahun 1958. Selanjutnya ada sejarah singkat berdirinya Persatuan Persis. Jadi Persis itu singkatan dari Persatuan Islam yang didirikan tanggal 12 September 1923 di Bandung. Organisasi ini juga
bermula dari pertemuan-pertemuan kecil yang membahas isu-isu keagamaan dan praktik keagamaan dalam masyarakat. Dan dari situ juga hasil diskusi tersebut hasil diskusi tersebut menunjukkan perlunya pembaruan dalam pemahaman Islam di Indonesia, yang waktu itu dianggap udah ketinggalan zaman dan kaku banget. Nah, jadi organisasi Persis ini didirikan buat ngasih ruang buat ijtihad dan mengupdate dan ngilangin praktik agama yang udah jadi kebiasaan. Dipimpin oleh Haji Jamzam dan Haji Muhammad Yunus. Jadi tujuan Persis itu buat nyatuin pemikiran, perasaan, usaha, dan suara semua umat Islam. Organisasi ini juga berdiri karena nggak setuju sama kebiasaan sinkretisme di masyarakat yang seringkali mengarah pada tahayul, bid'ah, dan kufarat. Visi misinya juga Persis ini buat nerapin syariat Islam secara menyeluruh yang dasarnya dari Al-Quran dan Sunnah. Untuk sejarah pendidikan Persatuan Islam atau Persis, jadi Persatuan Islam atau yang lebih dikenal dengan sebutan Persis itu didirikan tanggal 12 September. Nah, kalau ngomongin soal pendidikan, Persis itu udah mendirikan lembaga mulai dari tingkat PAUD atau Taman Kanak-Kanak hingga perguruan tinggi. Jadi ada madrasah, sekolah, sama pesantren juga. Pesantren Persis yang pertama kali didirikan itu tanggal 1 Zulhijjah 1354, atau kalau di kalender kita juga sekitar Maret 1936 di Bandung. Terus juga kepala pesantrennya itu Ahmad Hasan dan Muhammad Nasir. Dan Muhammad Nasir itu yang jadi penasehat dan gurunya. Terus pesantren ini juga pindah ke Jawa Timur dan sampai sekarang masih ada. Tujuannya sih buat mencetak kader-kader yang paham dalam bidang agama Islam dan mampu menyebarkan, mengajar, membela, dan mempertahankan ajaran Islam. Ahmad Hasan adalah guru Persatuan Islam. Jadi Ahmad Hasan itu punya latar belakang keluarga yang beragam. Yang ayahnya dari India dan ibunya dari Surabaya setelah berasal dari Palekat Madras. Pendidikan Ahmad Hasan juga sebagai besar diperoleh dari ayahnya. Sebelum jadi guru agama dan bahasa, dia sempat menjalani berbagai kerjaan lain.
tahun 1921 beliau pindah ke Surabaya dan terjun ke tengah-tengah perdebatan antara Islam yang tradisional dan yang modern. Meski ada yang bilang jangan berhubungan dengan Fakih Hasim dari Muhammadiyah, Ahmad Hasan tetap menjalin hubungan dengan tokoh-tokoh modernis kayak Ki Haji Abdul Wahab. Pertemuannya sama Ki Haji Abdul Wahab ini bikin beliau yakin gitu sama pandangan Islam modernis. Aktivitas Ahmad Hasan dalam Persatuan Islam. Jadi tahun 1000 Jadi tahun 1924 Ahmad Hasan pindah pada tahun 1924 Ahmad Hasan pergi ke Bandung untuk mempelajari pertenunan dan bertemu dengan Muhammad Yunus serta pedagang lain yang merupakan anggota Persis. Selama belajar di sekolah pemerintah dan tinggal bersama Muhammad Yunus selama 9 bulan, Ahmad Hasan menjadi anggota resmi Persis pada 1926. Ia tertarik dengan aktivitas organisasi tersebut dan memutuskan untuk fokus pada penelitian agama, mengajar, dan mengembangkan organisasi. Kehadirannya memberikan energi baru bagi Persis dengan ide-idenya yang membentuk identitas dan arah baru, menempatkan Persis sebagai gerakan pembaru Islam. Selanjutnya ada pemikiran pendidikan Ahmad Hasan. Pemikiran Ahmad Hasan yang pertama itu konsep pendidikannya. Pendidikan adalah alat untuk membangun kesadaran akan ajaran Islam yang otentik, yang didasarkan pada studi mandiri dan berkelanjutan dari Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya, yang kedua, tujuan pendidikannya menciptakan akhlak yang mulia pada peserta yang tercermin dalam perilaku yang sopan sesuai dengan ajaran Islam. Yang ketiga, sumber dan metode pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah adalah sumber utama dengan metode pembelajaran yang sesuai dan tidak bertentangan dengan kedua sumber tersebut. Keempat, metodologi pendidikan. Metode dialog dan diskusi diutamakan untuk memperkaya pikiran dan pemahaman peserta didik. Yang terakhir, kompetensi, kemampuan untuk mencapai tujuan pendidikan, yaitu membentuk individu yang berakhlak mulia dan berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah, serta memiliki pemahaman agama yang mendalam dan bebas dari bid'ah. Terus juga ada murid-muridnya seperti Muhammad Nasir dan Isa Ansori yang mencerminkan prinsip-prinsip teguh ini dalam kontribusi mereka terhadap pendidikan dan pemikiran Islam.
Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Indah Cayani yang telah menyampaikan materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Selanjutnya, peran Persatuan Islam dalam pengembangan pendidikan Islam di Indonesia. Nah, Persatuan Islam berperan penting dalam memajukan pendidikan Islam di Indonesia, mulai dari penyebaran ideologi Islam melalui ceramah dan pendidikan. Persatuan Islam kemudian mengalihkan fokusnya pada pendidikan formal Islam sejak tahun 1994. Mereka mengorganisir kegiatan dakwah dan mendirikan majalah untuk mendukung tujuan ini. Dari era sebelum kemerdekaan, Persatuan Islam telah memberikan sumbangsih dengan mendirikan institusi pendidikan formal dengan memanfaatkan izin dari pemerintahan kolonial untuk mengoperasikan sistem pendidikan yang setara dengan sekolah lain. Nah, tokoh seperti Ahmad Banama dan Muhammad Nasir memimpin pembangunan sekolah Islam yang menawarkan pendidikan di tingkat dasar hingga menengah. Selain itu, Persatuan Islam mendirikan pesantren untuk pendidikan keagamaan Islam yang awalnya eksklusif untuk anak-anak anggota Persatuan Islam, namun kemudian dibuka untuk masyarakat luas. Pesantren ini pertama kali didirikan di Bandung dan berkembang hingga Bangil, Jawa Timur, termasuk pesantren untuk putri. Selanjutnya, karya-karya Ahmad Hasan. Ahmad Hasan dikenal sebagai pemikir yang giat menulis, baik dalam majalah maupun buku. Tulisannya yang berani seringkali menantang interpretasi tradisional, karena Ahmad Hasan ini menulisnya menggunakan model modern. Nah, Ahmad Hasan juga dalam penulisannya berfokus pada kesesuaian dengan sunnah. Keterlibatannya dalam debat dengan Soekarno menunjukkan keberanian intelektual. Melalui karya-karyanya, Persatuan Islam meskipun organisasi yang berprofil rendah menjadi terkenal. Karya-karyanya mencakup berbagai bidang termasuk tafsir Al-Quran, hadis, fikih, akhlak, akidah, pemikiran Islam, sejarah, dan bahasa. Karya-karya yang terkenal meliputi tafsir Al-Quran, risalah zakat, serta banyak lagi yang lainnya. Endang Saifuddin Ansari mengklasifikasikan sumbangan ilmiah dari Ahmad Hasan ke dalam kategori besar seperti studi tentang Nabi Muhammad, sumber-sumber normatif Islam, akidah, syariah, akhlak, dan studi Islam yang lebih luas, serta topik-topik kehidupan lainnya seperti politik dan ekonomi. Selanjutnya, konsep dakwah Ahmad Hasan dan implementasi dalam gerakan dakwah Persatuan Islam. Nah, konsep dakwah Ahmad Hasan berfokus pada penyebaran ajaran melalui tulisan yang dikenal sebagai bil kitabah. Penyebaran dakwah melalui tulisan ini bisa berupa artikel yang disebarkan melalui jurnal, website, ataupun media sosial. Konsep dakwah ini merupakan strategi yang efektif karena memungkinkan pesan untuk menjangkau audiens yang lebih luas dibandingkan dengan berdakwah di masjid. Ahmad Hasan memilih metode ini karena pada zamannya hanya sedikit kiai yang menggunakan tulisan sebagai sarana dakwah. Beliau juga menerbitkan majalah dan buku untuk menyebarkan pemikirannya dengan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai rujukan utama, dengan menekankan pentingnya kembali ke sumber-sumber asli Islam. Selanjutnya, model pendidikan ala pesantren Persatuan Islam. Model pendidikan yang dikembangkan oleh
Persis ini merupakan hasil dari proses modernisasi pendidikan Islam di Indonesia. Persatuan Islam menggabungkan sistem pendidikan Barat dengan nilai-nilai Islam, menciptakan lembaga pendidikan unik yang disebut dengan Pesantren Persatuan Islam. Model ini berbeda dari pendekatan tradisional pesantren dan Madrasah Muhammadiyah yang lebih mengadopsi metode pendidikan Barat. Dalam menjaga identitasnya, Persatuan Islam menggunakan istilah pesantren meskipun model pendidikannya lebih mirip dengan madrasah. Karena menunjukkan komitmen Persatuan Islam untuk mempertahankan esensi pendidikan pesantren sambil mengadopsi keunggulan pendidikan klasikal. Selanjutnya, pesantren Persatuan Islam dan penguatan pendidikan Islam. Pesantren Persatuan Islam diakui memiliki identitas dan ciri-ciri khas yang membedakannya dari lembaga pendidikan lain, dengan fokus pada pembinaan generasi muda yang militan dan berdedikasi untuk menyebarkan doktrin-doktrin persatuan Islam. Pesantren Persatuan Islam memiliki peran penting dalam menguatkan paham keagamaan ala persatuan Islam. Dalam konsepnya, pesantren ini menggabungkan tradisi pendidikan Islam klasik dengan elemen modern dari Barat. Meskipun berbasis pesantren, pendekatan ini memungkinkan para santri untuk memahami agama dan beradaptasi dengan perkembangan zaman. Baik, sesi penyampaian materi telah selesai. Selanjutnya sesi tanya jawab. Jika teman-teman ada yang kurang paham dengan materi yang kami sampaikan, boleh ditanyakan dengan raise hand terlebih dahulu. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya mau nanya. Ini resen nggak kelihatan apa? Kepada saudara Ahmad Sofi, dipersilakan. Baik, terima kasih pada Udah. moderator yang mengizinkan saya bertanya. Sebetulnya di PowerPoint kan dijelaskan ya, bahwasanya pendidikan ala Persis itu menggabungkan sistem pendidikan Barat dengan nilai-nilai Islam, sehingga menciptakan lembaga pendidikan yang unik, yang disebut dengan Pesantren Persatuan Islam. Nah, pendidikan Barat seperti apa sih yang digabungkan oleh Persis itu dalam memperbarui ajaran Islam? Kalau pendidikan menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan kan kemarin kan Muhammadiyah kan dengan cara menggabungkan pelajaran-pelajaran umum ke pesantren. Jadi pelajaran pesantren ke pendidikan umum. Nah, kalau menurut pendidikan Persis sendiri di PowerPoint kan dijelaskan ya tadi menggabungkan pendidikan Barat dengan nilai-nilai Islam sehingga menciptakan lembaga pendidikan yang unik. Nah, pertanyaannya, pendidikan Barat seperti apa yang digabungkan oleh Persis sehingga menciptakan pendidikan yang unik sehingga menciptakan pendidikan yang unik gitu, seperti itu.
Jelas gak? Selanjutnya kepada Saudara Akmal. Terima kasih pada kelompok ini. Izin bertanya, ini basic aja sih. Eh, Tadi kan dijelasin di PPT kalau misalnya strategi yang dipakai sama Ahmad Hasan tuh tulisan gitu kan. Kalau misalnya nanya nanya strategi apa yang dilakukan, kalau misalnya nanyanya apa tentang teknologi nggak mungkin, tapi mendingan nanyanya apa ya, apa sih, apa menurut kelompok ini pandangan Ahmad Hasan gitu, tentang nilai-nilai moral yang dilakukan gitu dalam pendidikan yang dilakukan oleh Ahmad Hasan ini, jelas gak? Jadi nilai-nilai moral apa gitu? Sudah jelas. Oke. Selanjutnya kepada Saudari Parah. Ya, izin bertanya. Tadi kan udah dijelasin ya kalau Persis itu kan berasal dari Bandung dan setahu saya pusatnya juga emang di Bandung. Nah, sekarang untuk sekarang yang kita tahu kalau Bandung tuh sering dicap gitu ya, banyak ajaran sesatnya gitu. Nah, dari atau pandangan dari masyarakat kok kalau Bandung itu banyak ajaran sesatnya, itu ngaruh nggak sih ke eh, Persis juga gitu? Maksudnya image dari Persis itu jadi buruk juga karena pusatnya di Bandung, setiap Bandung banyak ajaran Islam yang sesat, jadi Persis juga ikut kena imbas gitu. Apa dapat dipahami? Baik, terima kasih yang telah bertanya. Kami diskusikan terlebih dahulu. Mau jawab punya Para dong? Ayo, ayo. Cap buruk itu ya dari Persis ya? Atau gimana sih pandangan gitu? Ya kan di Bandung kan yang kita tahu ya, banyak yang bilang banyak ajaran sesatnya di Bandung mah gitu. Itu ngaruh nggak ke Persis gitu? Kan Persis awal mulanya dari Bandung, terus sekarang juga emang pusatnya di Bandung kan gitu. Kalau menurut aku mah eh enggak apa ya? Enggak selalu berhubungan sama Persis gitu. Kan enggak secara otomatis kan? Ya emang enggak berhubungan sama Persis gitu. Kan setiap organisasi kan atau kelompok keagamaan ya harus dinilai dari ajarannya gitu atau aktivitas yang dilakukan itu seperti apa gitu. Jadi enggak bukan berdasarkan persepsi eh, umum gitu atau stigma yang mungkin yang ada di Bandung gitu. Jadi enggak secara otomatis berhubungan sama Persis gitu. Mungkin ada ajaran-ajaran sesat yang eh, membuat apa sih namanya? Ya pokoknya ada ajaran-ajaran yang lain gitu. Gimana Parah? Oh, jadi yang berpengaruh itu aliran-aliran sesatnya gitu, nggak terpaku sama Persis. Iya. Ya udah, terima kasih.
izin menjawab pertanyaan dari Saudara Akmal. Pertanyaannya, pandangan Ahmad Hasan pentingnya penanaman nilai-nilai moral dalam pendidikan. Menurut Ahmad Hasan, penanaman nilai-nilai moral dalam pendidikan itu sangat penting karena jika tidak memperhatikan nilai-nilai moral, maka tidak akan efektif dalam membentuk generasi yang berwatak baik dan berakhlak mulia. Nah, Ahmad Hasan juga menekankan bahwa penanaman nilai moral harus ditanamkan sejak dini, baik dalam pendidikan formal maupun non-formal, serta melalui interaksi sosial. Menurut Ahmad Hasan ini, penanaman nilai-nilai moral dalam pendidikan sangat penting, karena jika nilai-nilai moral dalam pendidikan tidak diperhatikan, maka tidak akan efektif dalam membentuk generasi yang berwatak baik dan berakhlak mulia. Ahmad Hasan juga menekankan bahwa pendidikan moral ini harus ditanamkan sejak dini dalam proses pendidikan baik formal maupun non-formal, serta melalui interaksi sosial. Selain itu, penanaman nilai-nilai moral tidak hanya fokus pada pengembangan watak dan akhlak saja, tetapi juga dalam pengembangan kemampuan berpikir kritis, serta kemampuan berinteraksi dengan orang lain. Bagaimana Saudara Akmal? Jika teman-teman ada yang ingin menambahkan, dipersilakan. Cukup sih Mun. Soalnya kan tadi nanyanya pandangan doang. Makasih ya.
izin jawab pertanyaan dari Sophie. Jadi pendidikan barat yang digabung sama organisasi Persis itu, yang pertama ada media cetak dan dakwah. Jadi Persis aktif dalam menerbitkan sejumlah majalah berbahasa Indonesia dan bahasa Sunda. Majalah-majalah ini digunakan sebagai sarana dakwah dan penyebaran ajaran Islam. Dan juga ada beberapa majalah yang diterbitkan oleh Persis, yaitu antara lain yang pertama Pembela Islam, Al-Fatwa, Al-Lisan, At-Taqwa, dan Al-Hikam. Bahkan mereka juga memperhatikan jamaah yang mayoritas penutur bahasa Sunda dengan menerbitkan majalah Iber yang menggunakan bahasa Sunda. Dan kurikulum pendidikan juga, yang kedua itu kurikulum pendidikan, meskipun enggak secara rinci tercantum dalam hasil pencarian, Persis juga memiliki kurikulum pendidikan yang diharapkan dapat memajukan pendidikan Persis. Kurikulum juga mencakup aspek-aspek seperti pengajaran agama, ilmu pengetahuan umum, dan nilai-nilai moral yang menggabungkan pendekatan atau pendidikan barat dan Islam. Itu aja sih Sophie. Gimana? Mungkin dari yang lain ada tambahan. Oke, cukup dah. Nah, jadi tahu gitu, oh pendidikan barat yang dimasukkan ke dalam Persis itu salah satunya tadi yang disebutkan. Iya ya. Oke, terima kasih banyak. Oke, terima kasih kembali. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, sesi tanya jawab telah selesai. Di sini saya akan membacakan kesimpulan. Pemikiran pendidikan Ahmad Hasan, pokok persatuan Islam, memiliki relevansi yang kuat dalam konteks pendidikan Islam di Indonesia dengan pendekatan holistik dan integratif. Ahmad Hasan menggabungkan aspek intelektual, spiritual, dan sosial dalam pendidikan. Konsep pendidikannya menekankan pada pembentukan karakter dan akhlak yang sesuai dengan nilai-nilai Al-Quran dan hadis. Dalam mengembangkan pendidikan Islam, Persatuan Islam telah menciptakan lembaga pendidikan formal dan pesantren yang berperan penting dalam mencetak generasi Muslim yang berilmu, berakhlak mulia, dan mampu berkontribusi dalam masyarakat. Pemikiran Ahmad Hasan tetap relevan sehingga kini dan menjadi inspirasi bagi pengembangan pendidikan Islam di negara ini. Baik, sesi presentasi kali ini telah selesai. Maaf apabila dan kurang baik dalam penyampaian materi. Sekian diskusi hari ini. Semoga bermanfaat. Mari kita tutup diskusi kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.